Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di video intermezzo, interdimensi, zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Dan tema ini Kevin khususkan untuk kalian yang sudah berumah tangga atau sedang ngejalanin sebuah rumah tangga yang usia pernikahannya mungkin cukup lama ya, sahabat kebahagiaan. Dan Kevin sarankan untuk kalian di sini untuk tetap bijaksana dalam menonton tayangan YouTube, terutama tarot ya, biar nggak terlalu baper, biar nggak terlalu ke distract gimana ya. Kevin sarankan juga ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya ya, entah itu resonate entah itu tidak dengan kamu, ambil dari nilai perjalanan hidup kalian ya. Oke. Di video kali ini Kevin mau bahas tentang sebuah dilema kisah percintaan rumah tanggaku. Dan apakah ada sebuah dilema ketika sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan percintaan di dalam rumah tangga kalian. Lalu apakah nanti ada sebuah pesan dari semesta, di mana pesannya ini mungkin bisa menjadikan sebuah pencerahan di dalam hidup kalian ya. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacanya bersifat general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Bisa resonate atau tidak ya. Selalu ciptakan positive vibe. Oke, kita akan cek bersama-sama dilema kisah percintaan rumah tanggaku. Kevin cek dulu. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan yang terhubung sebagai hubungan rumah tangga. Bagaimana kisah rumah tangga kalian? Kevin menggunakan kartu shuffle tarot ya. Kita cek untuk energi pertama di sini. Ada energi kartu The Chariot. The Chariot secara esoterik tarot ini memiliki makna tentang sebuah keamanan dalam ngejalin sebuah hubungan rumah tangga. Nah, ini adalah energi Cancer ya. Energi Cancer di mana Cancer itu mengharapkan dan menginginkan sebuah hubungan aman dan nyaman. Terkait dari perjalanan waktu kamu bersama dia, mungkin banyak sekali naik turunnya ya ketika mempertahankan sebuah rumah tangga. Tidak semudah itu. Ya mungkin waktu awal pernikahan memang kita taunya hanya indah-indahnya saja, tapi setelah ngejalani hubungan pernikahan di situ dalam kurun waktu sekitar lama ya, kurang lebih sekitar 7 tahun 7 tahun ya, 7 tahun sampai dengan 8, 9, 10, 11 dan lain sebagainya. Kevin lihat memang naik turunnya hubungan kamu dengan dia ini diliputi dari perasaan ketidaknyamanan kamu, perasaan was-was kamu terhadap pasangan kamu. Hal-hal yang sifatnya ini berkaitan dari koneksi jiwa kamu bersama pasangan kamu. Ini memang ada sedikit kemerosotan ya. Kemerosotan, mungkin kalian melupakan yang namanya memuji pasangan. Sehingga perjalanan kamu itu ketika ngejalin hubungan pernikahan yang cukup lama itu kayaknya berat banget. Dan apakah sahabat kebahagiaan merasakan bahwa kok dia semakin menjauh ya, tidak seperti dia yang dulu. Kenapa dia jadi kayak gini ya? Kenapa istriku, kenapa suamiku kok jadi gini banget ya? Padahal dulu itu kita cinta banget. Nah, karena masing-masing dari kalian itu terlalu menyibukkan diri di aktivitasnya masing-masing ya, sehingga terkadang untuk bisa mengutarakan bahasa cinta kalian ini terlupakan. Bahasa cinta itu penting banget ya ketika sahabat kebahagiaan ngejalin sebuah hubungan pernikahan, apalagi pernikahan yang cukup lama ya, 7 tahun ke depan gitu. Kalau misalkan bahasa cinta kalian tidak tersampaikan di sini, mungkin The Carrot di sini akan ngerasain bahwa hubungan kamu itu sangat kering, kurang haus ya. Sangat kering ya, dan kehausan di situ. Apa sih yang kehausan di sini? Yaitu kehausan tentang kasih sayang. Kita bisa cek secara esoterik di kartu shuffle tarotnya di sini. Ini sebenarnya adalah sosoknya The Star yang mampir di kartu The Chariot, dan di sini kedua spingnya ini meminum air yang dituangkan dari sosok The Star. Ini menandakan bahwa sahabat kebahagiaan bersama pasangan kamu itu sebenarnya kurang sekali atau masih haus tentang kasih sayang, antara diperhatikan dan juga dihargai. Nah, hal ini mungkin sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa waduh, aku nikah sama dia lama banget kok aku kurang dihargai ya, kurang dilihat gini. Kenapa dia berubah? Bukan dia yang berubah, tapi kondisi diri sahabat kebahagiaan juga kurang bisa memiliki sebuah keseimbangan di sini.
Ya, meskipun The Carrot ini tentang sebuah perjalanan kamu itu masih panjang bersama pasangan kamu, tapi sahabat kebahagiaan juga merasakan naik turunnya sebuah hubungan bersama pasangan kamu di sini ya. Lalu ada energi apa lagi di sini? Kita bertemu di kartu 6 Pentacle. 6 Pentacle-nya di sini mampir di kartu 6 Cup ya, simbolnya ketukar-tukar. 6 Pentacle ini tentang siapa yang banyak memberi, siapa banyak yang menerima. Ya, kalau misalkan hubungan sudah rumah tangga, hal itu pasti wajar-wajar saja ya, saling melengkapi satu sama lain. Kamu beri apa, dia ngasih apa, kamu menerima apa, dia beri apa. Kesinambungan inilah sebenarnya sebagai bentuk kekuatan dari keintiman dan komitmen. Nah, kita bahas lagi tentang komponen cinta ya. Ada 3 komponen cinta, yaitu gairah, keintiman, dan komitmen. Sahabat kebahagiaan, diliputi permasalahan yang berkaitan dari segi keintiman. Bagaimana kamu memberi dan menerima sesuatu yang sifatnya adalah fisik ataupun juga dari segi perasaan di sini ya. Mungkin sahabat kebahagiaan merasakan bahwa aku tuh butuh banget diperhatikan secara khusus ya, bukan hanya dikasih uang nafkah saja untuk kalian yang feminim. Tapi sahabat kebahagiaan juga pengen banget dong aku diperhatikan, aku pengen banget dimanja. Jangan cuma dinafkahi doang secara materi, batinnya aku perlu dong. Kalian bisa lihat di sini simbolnya ya. Seseorang yang membagi, dia menukarkan antara pentacle dan juga buah anggur. Ini adalah simbol dari energi fisik yang ditukarkan, dan buah anggur ini berkaitan dari energi sensual atau hal-hal yang berkaitan dari batiniah. Harus ada tukar menukar di situ. Apakah sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa ya aku cuma dinafkain doang materi tapi batiniahnya nggak dapet? Nah, ngenes banget kan. Tapi mudah-mudahan untuk energi ini adalah energi sebagian orang yang ngerasa kurang nyaman ya. Mudah-mudahan untuk sahabat kebahagiaan nonton ini ngerasain ada sebuah keseimbangan baik secara materi ataupun secara batiniah ini tersampaikan ya. Lalu selanjutnya ada energi apa tentang kisah percintaan rumah tangga kamu di sini? Kita bertemu di kartu 5 Cup. Wah, ini gambarnya lucu banget loh. Gambarnya itu kakinya tuh diikat dan ini kayak kaleng yang bunyi klonteng gitu ya. 5 cup di dalam kartu tarot ini sebenarnya tentang simbol kekecewaan. Ya mungkin kamu banyak banget mengeluh tentang hubungan ini. Aduh suamiku, aduh istriku gini. Lonteng di situ ya. Ini sebenarnya simbol dari suara kamu yang mengeluh tentang pasangan kamu gini beda banget gak kayak yang dulu, dia cuek banget gini. Kalian mengeluh kepada siapapun, kepada sahabat kamu, teman kamu atau hal lain sebagainya. Dan Kevin ingatkan ya, keluh kesah kamu ini jangan pernah disampaikan kepada lawan jenis kamu yang notabene bisa menarik energi perselingkuhan. Karena Kevin lihat di sini bahwa diri sahabat kebahagiaan memang merasa tidak nyaman, merasa diri kamu kurang puas dalam ranah percintaan, banyak keluh kesah yang ingin kamu sampaikan. Tapi ketika sahabat kebahagiaan salah curhat nih, curhatnya ke lawan jenis, dan kemudian timbullah sebuah perasaan khusus di situ. Ini akan membuat sahabat kebahagiaan itu justru lari dari masalah percintaanmu di rumah tangga dan kemudian ngejalin hubungan sebuah alternatif. Nah, kita cek simbolnya di sini ya, karena Kevin adalah esoteric tarot, jadi harus melihat simbolnya. Simbol seseorang diikat kakinya, tapi di sini ada kelontengannya. Ini adalah simbol dari perasaan kamu yang berbunyi-bunyi. Ada seseorang yang terluka di sini dipapah. Ini adalah simbol dari luka hati sahabat kebahagiaan. Pengen banget butuh bantuan, akhirnya bercerita sama orang lain, dan seolah-olah ini adalah bentuk curhatan kamu tentang kesedihan kamu, tentang rumah tangga kamu yang gini, curhat sama orang lain, sama-sama juga memiliki energi yang sama. Si dia yang diceritain tentang curhatan ini juga mengalami nasib yang sama-sama kamu, akhirnya berjalan berbarengan, yang satu terluka, yang satu mengeluh tentang rumah tangga, jalan bareng di situ. Ini mau kemana? Nah, dia sosok ini memang mencoba untuk berjalan menelusuri sungai yang di sampingnya. Ini adalah simbol bahwa ya aku ngejalin hubungan, mungkin ada hubungan alternatif di kisah rumah tangga kamu, hanya untuk mengikuti alurnya saja. Namun terkadang hal ini bisa membuat kamu tersesat dan kurang fokus kepada ranah internal kamu ya, sahabat kebahagiaan. Dan kita cek ada energi apa lagi di sini. Tapi mudah-mudahan sahabat kebahagiaan gak ada yang berselingkuh di sini ya, karena kalian lihat di sini indikasi di kartu 5 Cup, di sini ada indikasi perselingkuhan. Wow. Kita bertemu di kartu bernomor 5 lagi ya. Ini adalah 5 tongkat. 5 tongkat di dalam kartu shuffle tarot ini memang sedikit unik ya sahabat kebahagiaan, dimana sahabat kebahagiaan ini mungkin berupaya
untuk bisa berdamai dalam keadaan. Ya, kamu mencoba untuk menahan diri, kamu mencoba untuk tidak terlalu termakan egonya si dia. Kamu mencoba untuk ya aku ngikutin alurnya saja deh di sini. Tapi terkadang masalah-masalah yang berkaitan dari kesalahpahaman, hal kecil itu memang sering terjadi ya, terutama di dalam rumah tangga ya. Kayak merasa bahwa siapa yang bertanggung jawab untuk ini, siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab dari masing-masing antara ibu dan bapak, antara suami dan istri ya. Ini adalah tanggung jawab kalian berdua di sini. Hal-hal yang berkaitan dari rasa tanggung jawab di sini sepertinya menjadikan sebuah perdebatan utama ya, entah itu masalah anak, masalah pekerjaan, siapa yang bekerja, wanitanya yang bekerja, laki-lakinya yang diam di rumah dan sebagainya, itu kumpul jadi satu di situ yang membuat sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa oh kayaknya aku sama dia kok nggak pernah sealur ya, nggak bisa kerja sama ya di sini. Ya ini mungkin menjadi berat untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin ditimpa kondisi perekonomian yang terpaksa wanitanya adalah yang bekerja dan lain sebagainya. Tapi terkait itu semua sebenarnya untuk wanitanya yang bekerja di sini sebenarnya membutuhkan sebuah pertolongan juga ya, yaitu tentang sebuah perhatian. Ya, siapa saja itu bisa bekerja, baik yang laki-laki, baik yang perempuan. Tapi ketika tidak ada sebuah kerjasama di situ, tidak ngejalin sebuah komunikasi dan bahasa cinta yang bagus, hubungan ini mungkin akan menjadi sebuah pertengkaran dan perdebatan, dan kemudian tersimpan di dalam hati, tersimpan di dalam perasaan. Ini menjadi luka batin. Tapi mudah-mudahan sahabat kebahagiaan tidak mengalami luka batin yang amat sakit ya dari kisah rumah tangga kamu bersama dia. Selanjutnya di sini ada energi apa lagi di sini? Wow. Aduh, fix deh Kevin bahas tentang percintaan rumah tangga ini rada ngeri sih. Rada ngeri, takutnya gimana sama kamu ya. Tapi Kevin akan membacakan dari energi semesta yang kebaca saja di sini ya, karena ini adalah sifatnya adalah general reading. The Tower adalah simbol kehancuran. Ya, sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa pondasi cintaku di rumah tangga ini seperti berada di ujung tanduk dan tinggal menunggu kapan runtuhnya, kapan cerainya. Karena apa? Dari perjalanan kisah kamu di sini, kamu membutuhkan kasih sayang dan perhatian namun tidak diberikan. Mencoba ingin diperhatikan, dipuji tapi tidak. Nah, sahabat kebahagiaan selalu mengeluh, menyampaikan isi hati dan perasaannya, mencoba untuk berdiskusi dengan pasangan kamu tapi tidak didengarkan. Akhirnya sahabat kebahagiaan curhat sama orang lain dan terjalin sebuah hubungan alternatif di sini. Lalu di sini tentang sebuah perdebatan dan kemudian muncullah pikiran untuk menyudahi sebuah hubungan ini di kartun The Tower. Oke, ini tentang kekokohan hati dan perasaan kamu ya. Kekokohan rumah tangga kamu ini ternyata banyak banget ditimpa badai, ditimpa permasalahan. Kalau misalnya sahabat kebahagiaan gak kuat di sini, ini bisa menjadi sebuah keruntuhan hubungan kamu ya. Tidak lagi bisa percaya dan tidak bisa saling mempercayai satu sama lain. Indikasi terkuatnya di kartu tengah di sini memang ada yang menyeleweng. Ini bisa ketukar ya sahabat kebahagiaan karena bacanya adalah general reading ya. Bisa ketukar, entah ini kamu, entah itu pasangan kamu ya. Karena ini adalah energinya bisa terbalik-balik. Bukan personal reading ya. Lalu kita cek ada energi apa tentang kisah percintaan kamu. Oke, kita cek. Ada energi apa lagi? Ada kartun The Sun. The Sun-nya ini lucu ya, cukup unik ya. The Hero Pen-nya itu mampir The Sun dan naik sapi. Bukan sapi, ini naik kambing. Harusnya kan kuda. The Sun-nya ini adalah naik kambing. Yang Kevin lihat di sini, ini bukan The Hero Pen, sorry, astaga lupa. Ini adalah The Emperor ya, The Emperor yang naik kambing di sini. Ini memiliki makna tentang sebuah ego dan kekanak-kanakan. Ya masih kekanak-kanakan, hubungan kamu pada kamu adalah hubungan yang dewasa ya. Siapa yang kekanak-kanakan, entah dia entah sahabat kebahagiaan. Di sini Kevin lihat masih ada indikasi ke ranah itu ya. Oke, inner child muncul di sini. Inner child memang butuh metode penerapan untuk meminimalisir agar inner child-nya itu tidak muncul ya. Tapi Kevin lihat di sini egonya itu masih kekanak-kanakan ya. Harusnya kan kalian ngejalin hubungan ini sebagai bentuk figur contoh kepada anak-anak kalian. Tapi di sini permasalahan itu yang Kevin lihat kurang begitu bisa menanggapi masalahnya itu dengan sebuah solusi. Nah, tapi terkait itu semua sebenarnya kalian punya harapan untuk bahagia, yaitu The Sun. The Sun itu ada simbol kebahagiaan dan di sini ada bunga matahari. Bunga matahari ini adalah simbol bunga
favoritnya Kevin. Kevin tuh suka banget sama bunga matahari ya. Karena ini adalah simbol sebuah pencerahan, hal-hal yang berkaitan dari segi energik, semangat itu sebenarnya ada di hubungan kamu. Namun, nyawa dari semangat kamu untuk mempertahankan hubungan ini seketika runtuh ketika dia tidak pernah mendengarkan kamu. Ya mungkin kamu ngomong gini pengen memperbaiki tapi nggak pernah didengar. Dan membuat sahabat kebahagiaan itu kayak, aduh, kayaknya aku perlu memberikan sebuah batasan deh di sini. Ya, karena permasalahan itu nggak pernah didengar. Tanggapan kamu, suara kamu nggak didengarkan karena mungkin ada inner child di situ, sehingga terpaksa hubungan kamu yang tadinya harus memiliki energi sun, energi matahari, kekuatan di situ, tapi kurang bersinar, tertutup oleh kabut atau mungkin juga tertutup oleh awan di situ ya sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya ya, ini bisa indikasinya sudah terjadi sama kamu belum atau yang akan datang ya, karena adalah general reading. Dan selanjutnya kita bertemu di kartu 6 pedang. 6 pedangnya ini mampir di kartu 6 tongkat ya sahabat kebahagiaan. Apa sih makna 6 pedang di dalam shuffle tarot di sini? 6 pedang ini sebenarnya sahabat kebahagiaan itu pengen merubah, pengen banget ada sebuah transisi dari hubungan ini, terutama transisi dari komunikasi. Mungkin komunikasi kamu kurang begitu harmonis ya sama pasangan kamu, tapi sebenarnya sahabat kebahagiaan itu menginginkan transisi bahwa hubunganku dengan pasanganku di sini, entah itu istri kamu atau suami kamu, ini pengen banget hubungannya tuh nyaman. Hubungannya nyaman, romantis, hubungan kalian itu bisa tersampaikan. Ya, pernikahan yang cukup lama, lebih dari 7 tahun di sini. Pasti kalian sudah tahu baik buruknya pasangan kamu di sini, tapi jangan pernah mengeluh. Ya, dia pasangan kamu, dia istri kamu, dia suami kamu di situ. Maka harus bisa menerima kelebihan dan kekurangannya di sini ya. Ini memang disarankan untuk sahabat kebahagiaan, jangan terlalu berpikir berlebih, cobalah untuk bisa lebih memahami tentang kekurangan dan kelebihan masing-masing di antara kalian. Bukan hanya kamu saja, tapi dia juga harus sama memahami kekurangan dan kelebihannya. Selanjutnya ada energi apa lagi? Kita bertemu di kartu King of Cup. King of Cup-nya mampir di kartu King of Pentacle ya sahabat kebahagiaan. Ini tentang sebuah keluh kesah juga. Meskipun keluh kesah kamu gini-gini, tapi coba sahabat kebahagiaan tuh mencoba untuk bisa menetralisir tentang perasaan kamu. Terkadang kalau moodnya kamu lagi bagus banget, hanya tarik napas. Kemudian ya udah deh. Laki gue cuma kayak gini. Bini gue cuma kayak gini doang. Ya mungkin sebagian ikhlas kalau misalkan suasana hati kamu lagi bagus ya. King of Cup di sini yang kami lihat sedikit berbeda dengan kartu King of Cup di kartu RWS ya. Di sini dia tersenyum. Ekspresinya dia tersenyum. Ada sesuatu hal yang dia senyumkan di sini. Apa sih yang membuat dia tersenyum? Yang membuat dia tersenyum itu tentang anak. Yang anaklah yang membuat nyawa kamu itu semakin bergairah, nyawa dari hubungan kamu itu semakin berwarna. Kalau misalnya nggak ada anak, ini hubungannya udah kacau balau. Dan sahabat kebahagiaan menginginkan sebuah The Tower, menginginkan sebuah perceraian atau perpisahan di sini ya. Anak ini menjadi simbol kekuatan dan kita bertemu di kartu 6 cup ya sahabat kebahagiaan. 6 cupnya ini mampir di kartu, kok Kevin jadi lupa ya. Ini ada mampir di kartu 6 pentacle ya, kalau nggak salah ya. Karena kartu shuffle tarot itu karakternya itu mampir-mampir ya, yang pentacle ke cup, yang cup ke sword dan lain sebagainya ya. 6 cup ini sebenarnya sebuah mimpi ya, sebuah mimpi. Sahabat kebahagiaan itu menginginkan sebuah mimpi bahwa aku pengen bahagia, aku pengen banget merasakan sebuah kelimpahan perasaan sama dia ya, meskipun mungkin sulit sekali, tapi aku mencoba untuk menanamkan hal-hal baik di dalam hubungan ini. Aku nggak mau aku menjadi sebuah pemicu dari keretakan hubungan ini ya. Aku berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memperbaiki satu persatu. Tapi ketika sahabat kebahagiaan mencoba memperbaiki satu persatu, suara kamu tidak didengar lagi, dan ini membuat sahabat kebahagiaan itu pusing 7 keliling ya, dan terpaksa membayangkan sebuah hubungan dengan orang lain. Kalian bisa lihat ya, di sini ada simbol awan, ada bunga lili di sini. Ini adalah simbol dari kelahiran atau simbol dari sebuah hubungan alternatif, membayangkan hubungan dengan orang lain. Padahal di sini sebenarnya sahabat kebahagiaan itu lagi mencoba untuk menanam benih di sini. Benihnya adalah menanam benih kebahagiaan untuk memperbaiki permasalahan kamu. Tapi ketika sahabat kebahagiaan mencoba itu, ya lagi-lagi tidak didengar lagi. Oke, udah paling males banget tuh kalau ngejalin hubungan kalau suara kamu nggak didengar ya. Itu udah kayak gimana gitu ya, kayak nggak dihargai banget ya. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi tentang sebuah dilema kisah percintaan rumah tanggaku. Oke, kita cek selanjutnya ada energi apa
Kita bertemu di kartu The Hangman. Wah, hubungannya kayak ngerasa digantungkan seperti ini. Walaupun digantungkan, aku sebenarnya masih cinta sama dia. Aku rela berkorban. Ya, ini adalah hubungan yang cukup bagus ya, sahabat kebahagiaan. Ada energi di mana di sini sahabat kebahagiaan masih bisa bertahan di dalam sebuah komitmen ini, meskipun hubungan kamu lagi nggak bagus, naik turun terus di situ. Tapi sahabat kebahagiaan mencoba untuk tetap bertahan. Bertahannya karena apa di sini kalian? Ternyata ada kartu Page of Pentacle, bertahan karena sebuah aset hidup. Ya, pentacle kita tahu yang kartu pentacle itu adalah simbol dari materi. Bertahan karena anak. Anak inilah yang membuat hubungan kamu tetap bertahan sampai dengan saat ini. Nah, kedua kartu page ini muncul nih. Ada dua sosok di sini, sosok anak ya yang membuat hubungan kamu ini tetap bisa bertahan karena anak. Aku akan terus mempertahankan hubung ini, dan kalau misalnya bisa diperbaiki, anak bisa mensupport dan lain sebagainya, mungkin aku akan terus bisa mempertahankan. Tapi mudah-mudahan ada energi perbaikan ya. Yang namanya sebuah dilema percintaan, terutama dari rumah tangga, itu nggak hanya sekali doang. Pasti akan mengalami momen hari ini dilema, besok nggak selesai dengan sebuah solusi. Akan muter seperti itu. Apakah kalian bisa menyelesaikannya dengan solusi atau tidak ya? Dan selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Oke. Lebih was-was dan lebih berhati-hati lagi ya ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk berkomunikasi atau ngomong di sini ya. Kartu 5 pedang di sini juga mengindikasi tentang hubungan alternatif, hubungan yang bersembunyi-sembunyi. Kalau misalkan kamu terjebak di dalam hubungan alternatif atau hubungan bersembunyi-sembunyi di sini, ini justru akan membuat bumerang untuk diri kamu sendiri. Tapi mudah-mudahan sahabat kebahagiaan tidak melakukan itu ya. Di sini ada kartu 8 cup. 8 cup ini memperbaiki perasaan. Bisa cek ya, kartu cup di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang hati. Dan di sini kartu 8 cupnya itu mampir di kartu 8 pentacle. Ini adalah memperbaiki perasaan, memperbaiki sebuah hubungan. Penting banget untuk memperbaiki ini semua. Jika memang sahabat kebahagiaan memiliki kekuatan bahwa karena anak aku akan bertahan di sini, maka perbaiki di sini. Apapun kondisi kamu, pertahankan, perbaiki, kerjasama. Kalau misalnya nggak bisa, minta solusi di situ. Jangan hanya karena ego ini, karena inner child di sini sahabat kebahagiaan melakukan hubungan alternatif. Ini 2 nih. Ada hubungan alternatif 1, 2, 3. Tuh. Selanjutnya, dilema kisah percintaanku. Untuk energi terakhir di sini. Queen of Cup ya sahabat kebahagiaan. Queen of Cup ini tentang berkata di dalam diri kamu. Cobalah untuk bisa berkata di dalam diri kamu bahwa aku akan tetap setia, aku akan mencoba untuk memperbaiki ini semua ya. Hal-hal yang sifatnya adalah berharga itu datangnya dari hasil percintaan kalian. Ya, hasil dari percintaan rumah tangga itu apa? Anak. Itu adalah hasil kebahagiaan kalian di situ. Anak ini akan menjadi sebuah pemicu agar kamu itu masih bisa bertahan. Tapi kalau misalkan sahabat kebahagiaan ngerasa nggak kuat, jangan pernah membohongi diri kamu sendiri. Jangan pernah menyiksa diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu tidak mampu, tidak sanggup, utarakan itu semua. Jika memang tidak bisa diperbaiki di situ, maka mungkin solusinya adalah dengan berpisah daripada bertahan, tapi kondisi batin kamu tersiksa dan lama-lama membuat kamu tersiksa sendiri. Itu sangat menyakitkan. Bukan kamu yang merasa sakit, tapi orang sekeliling kamu juga akan mendapatkan efek dampaknya dari energi kamu di situ. Mungkin sahabat kebahagiaan kurang lagi termotivasi ketika ngejalin hubungan rumah tangga, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa kamu kurang disayangi, kamu kurang dicintai, sehingga ini bisa mempengaruhi kondisi mental sahabat kebahagiaan. Kesetiaan sejati ini datangnya dari pikiran kamu dan perasaan kamu ya. Jangan pernah membohongi diri kamu. Kalau kamu nggak bahagia, katakan aku nggak bahagia. Kalau kamu bahagia, katakan aku bahagia. Tapi mudah-mudahan di sini semua bahagia selalu ya. Dan kita akan cek ada energi apa dari kartu oracle-nya. Kevin menggunakan wayang oracle di sini untuk afirmasi. Wahai semesta, wahai tokoh pewayangan di tanah Nusantara, dilema kisah percintaan rumah tangga. Ada pesan apa yang ingin disampaikan oleh leluhur bumi Nusantara? Oke, kita bertemu di kartu Dewi Madrim. Jangan hanya menuruti hasrat sesaat, perhitungkan sebab dan akibat dalam bertindak. Dewi Madrid berpesan pada sahabat kebahagiaan ketika secara internal kamu memang kurang begitu baik. Lebih baik jangan pernah
kalian ini menuruti hasrat sesaat atau ngejalin hubungan alternatif di sini. Perhitungkanlah sebuah sebab akibat di sini agar apa? Agar sahabat kebahagiaan ini tidak dinilai sebagai orang yang salah atau orang yang memicu tentang ketidakharmonisan hubungan rumah tangga kalian ya. Lalu ada pesan apa lagi dari wayang oracle-nya di sini? Kita bertemu di kartu Bathara Yama Dipati. Akan ada sebuah perhitungan dan pembalasan di setiap kebajikan yang ditanam. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Yang datang akan pergi, lahir akan mati, silih berganti. Sebagaimana bagian dalam kehidupan itu sendiri. Ini berkaitan juga dari karma ya sahabat kebahagiaan. Ya, kita tidak usah menyerah, hidup begitu saja, hidup hanya pasrah dan lain sebagainya, atau lari dari sebuah kenyataan di sini. Lebih baik dihadapi. Dan cobalah untuk bisa menanamkan tentang sebuah kebajikan di dalam diri kamu ya. Karena setiap manusia yang bernyawa ini akan merasakan yang namanya sebuah penderitaan dan akan merasakan sebuah kematian juga di sini. Jadi bukan hanya tentang ranah duniawi kamu saja. Aku tidak bahagia di dunia ini, tapi kamu bisa pastikan bahwa kamu akan bahagia di kehidupan nanti bersama Sang Hyang Widi. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Kalimatnya di sini untuk kartunya adalah gareng. Bekerjalah tanpa mengharapkan pamrih. Jangan memiliki jika bukan haknya. Manusia diwajibkan untuk terus berusaha, namun Tuhan punya kuasa. Nah, jangan memiliki jika bukan haknya. Artinya mungkin sahabat kebahagiaan yang terjerat di dalam hubungan alternatif di sini, itu bukan hakmu, bukan hakmu untuk dicintai. Karena apa? Ketika sahabat kebahagiaan yang tadinya bukan hak kamu untuk dimiliki di sini, kamu mengambil itu semua, maka hal yang mungkin berkaitan dari peringatan dari Tuhan akan hadir. Ya mungkin kamu tidak merasakan bahagia kepada hubungan alternatif kamu di sini, karena ini sebagian dari perjalanan kamu. Artinya apa? Sahabat kebahagiaan harus fokus ke ranah internal kamu, bukan untuk lari dari sebuah kenyataan atau mencoba ngejalin hubungan alternatif lain. Balik lagi ke energi kartu 6 cup di sini. Pengen memperbaiki tapi membayangkan hubungan alternatif dengan orang lain. Ini datangnya dari mana? Datangnya dari sebuah hasrat. Jangan hanya menuruti hasrat sesaat. Ini adalah pesan dari semesta yang disampaikan dari leluhur Nusantara ya. Dan kita akan cek lagi ada energi apa lagi. Kita bertemu di kartu Raden Antareja. Meski dalam diam namun selalu memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan memegang teguh nilai keutamaan. Nah, nilai keutamaan kamu apa sih di sini? Keutamaan kamu adalah internal kamu, bukan eksternal kamu di sini ya. Jadi kalau misalkan kamu hanya mengutamakan eksternal kamu, ini artinya apa? Sahabat kebahagiaan hanya lari dari sebuah permasalahan ya. Cobalah untuk bisa memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan memegang teguh nilai keutamaan. Selesaikan masalah kamu di sini baik-baik. Jangan lari dari kenyataan. Kalau lari dari kenyataan, artinya sahabat kebahagiaan di sini adalah purbalingga atau pura-pura bahagia padahal enggak. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Kita bertemu di kartu Bathara Brahma. Kendalikan unsur api dalam diri. Api tidak selamanya menghanguskan, namun juga mensucikan serta memurnikan kembali. Api adalah simbol kemurnian. Api adalah simbol dari sebuah penderitaan. Ketika kita sudah dibakar sebuah api penderitaan di situ, maka sejatinya kita sebenarnya sudah disucikan dari hati dan perasaan. Ketika kita berupaya untuk bisa bangkit dan menyesali tentang sebuah perbuatan yang kita lalui di sini ya. Ini adalah Bathara Brahma, di mana Bathara Brahma mengajarkan tentang unsur api di dalam diri kita. Ya, kita semua punya api, kita punya semangat, kita punya hasrat. Tapi apakah kita terkendali oleh hasrat dan hawa nafsu saja sehingga kita lupa untuk menyucikan diri kita sendiri? Oke, Bathara Brahma. Selanjutnya ada energi apa lagi dari kartu ini? Kita bertemu di Arimbi ya sahabat kebahagiaan. Meskipun sosoknya mungkin terlihat seperti buto di sini, kalimat oracle-nya adalah ketulusan cinta tidak dapat dinilai dari paras fisik semata. Kasih sayang ibu akan menemani hingga akhir hayat anaknya. Nah, ini ada indikasi bahwa anak ini memang sebuah penentu ya. Anak memang penentu bahwa diri kamu pasti bisa lebih bahagia lagi. Fokus pada anak kamu. Walaupun secara fisik sahabat kebahagiaan tidak merasakan sebuah kebahagiaan, tapi pastikan anak-anak kamu itu harus selalu bahagia, tidak merasakan sebuah penderitaan apa yang dirasakan oleh ibu atau bapaknya ya. Selanjutnya ada energi apa lagi? Kita bertemu di kartu Kiai Lurah Semar. Wow.
Kiai Lurah Semar ini muncul nih. Ini adalah salah satu kartu favoritnya Kevin ya. Sabda Palon. Kiai Lurah Semar yang tersamarkan mengandung banyak makna berarti. Dengan dengarkan suara hati nurani untuk mengevaluasi diri, kehadirannya untuk menemani dan sebagai pengurai permasalahan yang sedang terjadi. Balik lagi kepada kisah permasalahan kamu di sini. Jika sahabat kebahagiaan terlalu banyak menekankan sebuah ego dan hasrat kamu, ini bisa menjebak hubungan kamu menjadi semakin rumit. Sederhanakan cinta kamu di sini. Jika kamu tidak mampu, maka serahkanlah kepada Sang Hyang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Pencipta. Segala sesuatunya yang namanya perasaan ini mudah sekali diombang-ambingkan atau dirubah. Maka dari itu, mengadulah pada Tuhan, mengadulah pada Tuhan, mengadulah pada Sang Hyang Widi, bahwa aku serahkan segala sesuatunya pada Engkau dan perbaikilah hubungan ini menjadi hubungan yang lebih baik. Jika memang aku ditakdirkan untuk berpisah, maka pisahkan aku dengan sebuah kebahagiaan, bukan hanya tentang sebuah dendam di sini. Dan semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin di sini ya. Ternyata pesan dari leluhur Nusantara itu bagus banget di sini ya. Dan Kevin salut untuk pencipta wayang Oracle di sini. Kita cek. Pertama di sini ada kartu The Chariot. The Chariot ini masuk ke energinya Cancer. Kita bertemu di kartu 6 Pentacle masuk ke energinya Taurus. Lalu kita bertemu di kartu 5 Cup. Oke, untuk energi kartu 5 Cup ini masuk ke energinya Scorpio. Ada kartu 5 Tongkat masuk ke energinya Leo. The Tower ada energinya Aries hadir di sini. The Star ini masuk ke energinya Leo. Kita bertemu di kartu 6 pedang. 6 pedang ini masuk ke energinya Gemini. Ada kartu King of Cup masuk ke energinya Pisces. Kita bertemu di kartu 6 Cup. 6 Cup di sini masuk ke energinya Scorpio juga hadir ya. The Hangman Pisces hadir ya. Dan kita bertemu di kartu Page of Pentacle. Ini masuk ke energinya Taurus, dan terkuatnya ini adalah Taurus dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Aries sebagai Aries dekan ketiga. Kita bertemu di kartu Page of One. Ini adalah energinya Leo. Leo yang paling kuat adalah Leo dekan satu, dekan kedua. Transisinya adalah Cancer sebagai Cancer dekan ketiga. 5 pedang masuk ke energinya Aquarius, dan kartu 8 Cup masuk ke energinya Pisces. Queen of Cup ini masuk ke zodiak berelemen air juga ya. Terkuatnya adalah Cancer sebagai Cancer dekan satu, dekan kedua. Transisinya adalah Gemini sebagai Gemini dekan ketiga. Jadi siapa peran utama untuk pembacaan kita kali ini? Peran utamanya di situ adalah Leo dan juga Pisces. Leo dan Pisces ini terhubung. Ini bisa tertukar antara zodiak kamu atau zodiaknya dia ya. Dari semua zodiak yang paling banyak kasusnya tentang dilema kisah percintaan rumah tangga, ini ternyata hadirnya di Pisces dan juga Leo. Tapi mudah-mudahan untuk kalian semua ini bisa lebih bijaksana ya, dan terapkan apa yang semesta sampaikan di kartu wayang Oracle ini. Dan mungkin seperti itu aja. Tapi Kevin terlewat guys. Inisial namanya belum guys. Oke. Untuk inisial nama, ada inisial nama apa yang hadir di pembacaan kita hari ini? Udah mau closing aja ya. Ada huruf G untuk Gamma. Lalu kita bertemu di huruf A untuk Alpha. Ada huruf V untuk Viera. Ada huruf W untuk Woman. Ada huruf P untuk Papa. Selanjutnya di sini ada huruf H untuk Hotel. Ada huruf E untuk Eropa, ada huruf O untuk Oscar. Lalu selanjutnya di sini ada huruf Z untuk Zero, dan yang terakhir di sini ada huruf R untuk Romeo. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini, dan mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai kalian ya. Jangan lupa untuk di-like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Jika kalian punya tema video yang bagus, komen aja di kolom komentar. Kalau temanya bagus akan Kevin angkat di video-video selanjutnya ya. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.